Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'da. Jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita memulai majelis ngaji Masail sore ini, Bismillah. Sebelum kita memulai majelis Masail sore ini, pertama-tama kita mengingat kembali bahwa keadaan kita sedang berada duduk di Baitullah, salah satu masjidnya Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah duduk di masjid, kemudian kita tambah ada niat iktikaf, nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, maka nanti berbeda. Sama-sama duduknya di dalam masjid, satu niat iktikaf, satu tidak. Sama-sama baca Quran di masjid, satu niat iktikaf, satu tidak. Yang ketika masuk atau sekarang niat nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, dapat pahala iktikaf. Yang tidak niat berarti belum mendapatkan pahala iktikaf. Maka kita niat sama-sama nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Orang yang iktikaf sesaat, apakah harus 1 jam? Tidak. Apakah harus sampai 10 menit? Tidak. Bahkan namanya iktikaf itu berdiam diri sejenak. 1 menit sudah cukup, tanpa harus sholat, tanpa harus baca Quran. Niatnya iktikaf di masjid akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, di mana 1 paritnya antara langit dan bumi. Baru 1 menit saja, apalagi kalau berjam-jam diiringi dengan ibadah, baca Quran, zikir dan mudzakarah ilmu. Semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, hadirinkan Allah Ta'ala, Imam Ghazali rahmatullah alaih yang disebut dengan Hujjatul Islam belum memberi nasihat dalam kitab Bidayatul Hidayah agar mereka yang duduk dalam majelis ilmu pertama-tama meluruskan niat. Banyak orang yang dia ini belajar ilmu, tujuannya supaya nanti dipanggil Pak Ustadz, supaya nanti dia dimuliakan, dianggap orang yang pandai dan sebagainya. Niat-niat seperti ini sangat membahayakan untuk diri dia, karena nanti di akhirat ilmu itu akan dihisab. Lalu bagaimana niatnya? Tiada lain kecuali semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orangnya Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah. Amalannya 2. Yang pertama, bima kuntum tu'allimuna al-kitab, kalian menyampaikan ilmu agama. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian belajar ilmu. Kalau orang belajar ilmu sendiri itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita duduk di sini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Ta'ala. Orang yang dia ini berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, melangkahkan dari rumahnya menuju majelis ilmu, niat betul-betul mencari ridha Allah, maka nanti akan mendapatkan ampunan, doa ampunan dari para malaikat. Bahkan binatang-binatang pun memintakan ampun, bahkan sampai ikan-ikan yang di lautan pun berdoa ampunan untuk mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Maka kita niati nawaitut ta'allum liridhoillah, saya niat belajar mudzakarah ilmu agama semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita sudah memasuki Ramadan. Pertengahan Ramadan, nanti malam masuk 10 akhir Ramadan. Nanti di akhir Ramadan ada amalan yang besar, yaitu zakat fitrah. Maka insyaallah siang ini, sore ini kita mudzakarah tentang zakatul fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil fitri, bab menerangkan zakat fitrah. Zakat fitrah, fitrah, ada sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan sebagai zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini diwajibkan karena bertepatan dengan malam Idul Fitri, maka dikatakan sebagai zakat fitrah. Sebagian mengatakan zakatul fitrah artinya khilqah, zakatul badan atau zakatul nafas, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri. Maka dalam hadis Nabi sabdakan zakatul fitri tahratun lis-shaim minar rafath. Zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang-orang yang puasa dari kekurangan kemarin ketika puasa. Dalam suatu hadis Nabi sabdakan khamsun yuftirnal shaum. Ada 5 perkara membatalkan puasa. Para ulama mengatakan maksudnya bukan puasanya tidak sah, puasanya sah tapi menghilangkan pahala puasa. Di antaranya adalah al-kidhab, berbohong. Kemudian namimah, mengadu domba. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Pak Fulan itu biasanya gini. Membicarakan kekurangannya. Pak Fulan itu kalau ngomong agak gagap. Kalau yang kita omongkan itu dengar pembicaraan kita tersinggung, berarti itu namanya adalah ghibah. Ghibah yang dilakukan di bulan Ramadan ketika puasa akan menghilangkan pahala puasa. Zakat fitrah tahratun lis-shaim minar rafath, akan melebur kekurangan yang terjadi ketika puasa. Selama puasa pernah berbohong, jualan barang KW dibilang ori, motor ada masalah dibilang ini aman, gak ada masalahnya. Jual HP padahal ada kendala dibilang HP aman mulus, padahal ada masalahnya. Berarti berbohong dalam jual beli. Ketika terjadi di bulan Ramadan ketika puasa akan mengurangi pahala puasa. Zakat fitrah ini akan melebur kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena kesalahan tadi seharusnya nggak dapat pahalanya setidaknya berkurang. Asbab zakat fitrah artinya pahala puasa didapatkan secara sempurna. Maka nanti termasuk hikmah puasa zakat fitrah adalah tohroh, sebagai pembersih bagi orang yang puasa akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bulan Ramadan. Hukmuha wajibatun bil ijma'. Para ulama sepakat zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Maknanya kalau seseorang mengeluarkan zakat fitrah dapat pahala. Tapi kalau tidak mengeluarkan zakat berarti dia berdosa. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan maka dia akan berdosa. Sekarang siapa saja orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Jadi zakat fitrah diantaranya sebagai pembersih dosa. Hukumnya wajib. Kalau dikeluarkan kita dapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Lalu siapa saja orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama kriterianya adalah musyrik. Berarti kalau non muslim memang tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua, kalau zaman dulu ada namanya budak. Ada orang merdeka, ada budak. Manusia tapi diperlakukan seperti binatang, diperjualbelikan. Bukan sekedar pembantu,
tapi diperlakukan seperti binatang. Syaratnya haruslah orang yang merdeka. Yang ketiga, punya harta yang melebihi keperluan pokok dia pada malam Id dan hari Id. Dan juga orang-orang yang wajib dia nafkahi. Rumah sudah ada, kendaraan ada, pakaian ada. Orang yang dia wajib nafkahi, bagi seorang laki-laki wajib menafkahi istri. Anak yang kecil belum ada penghasilan. Orang tua yang sudah tidak ada penghasilan, nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan. Dia sebagai kepala keluarga punya tanggungan istri, anaknya 3, 5, ayah dan ibu 2, berarti 7. Satu hari kalau orang makan bener nih, 50 cukup nih? 50. Berarti kalau 7, 350. Kalau hari itu dia punya harta yang lebih dari 350, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wa'an dain mu'ajjal, dia juga tidak ada tanggungan utang yang harus dibayar. Kalau dia punya tanggungan utang yang harus dibayar, mohon maaf sebelumnya, jadi zakat ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Untuk hutang, ini sebagian ulama mengatakan hutang itu bisa menggugurkan kewajiban zakat fitrah. Tapi yang lebih hati-hati ikut pendapat yang kedua, hutang tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah. Maknanya walaupun ada hutang, sebagian ulama mengatakan tetap wajib bayar zakat fitrah. Kalau uang yang dipegang melebihi, kalau tadi saya contohkan 7 orang, lebih dari 350, sisanya harus dikeluarkan zakat. Kebiasaan di khususnya negeri kita atau mungkin kampung kita, Magetan sekitarnya, zakat itu kan didahulukan. Biasanya Ramadan malam, sebenarnya zakat fitrah itu wajibnya itu adalah malam hari raya. Prakteknya malam 27 Ramadan sudah bayar zakat dan sudah dibagi-bagikan sebelum malam lebaran. Ada seseorang, mungkin dia keluarga miskin, jelas untuk keperluan sehari-hari dia nggak punya, mepet sekali. Atau bahkan dia sebagai pengemis nggak punya rumah sama sekali. Akhirnya malam 29 Ramadan dari ambil zakat dikasih beras, dapat 100 kilo. Akhirnya dia cuma hidup sebatang kara, sehari paling 1 kilo nggak habis. Dia dapat 10 kilo. Sebenarnya karena dia aslinya miskin, tapi pas malam hari raya, malam 29 Ramadan dapat zakat, punya 10 kilo. Maka nanti malam hari raya dia tetap wajib bayar zakat. Aslinya dia orang nggak punya. Untuk keperluan sendiri pun sangat mepet. Pekerjaannya pemulung, kadang ngemis-ngemis. Penghasilan untuk makan sendiri sudah mepet sekali. Seharusnya makan 3 kali, cuma dapat penghasilan makan cukup 2 kali. Kadang cuma sekali saja. Aslinya dia nggak wajib zakat. Tetapi ternyata malam 29 Ramadan dari ambil ngasih jatah zakat 10 kilo. Berarti malam Idul Fitri dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang dihitung itu waktu malam Idul Fitrinya. Malam Idul Fitri itu dia punya harta yang melebihi keperluan dia apa tidak? Kalau punya berarti wajib zakat. Tapi kalau tidak punya pas malam itu tidak wajib zakat. Mungkin namanya hidup kadang-kadang berubah-ubah. Roda tidak setiap putaran roda di atas, kadang-kadang bagian di bawah. Tapi kalau di negeri kita rata-rata stabil. Kalau miskin ya 1 bulan miskin terus, kalau kaya terus. Tapi ada terutama kehidupan sahabat atau sebagian orang itu hari ini kaya, besok jadi miskin. Bisa jadi. Kalau ada seseorang punya sebenarnya dia orang cukup, berkecukupan, bisa dikatakan dia kaya, wajib zakat. Ternyata pas malam Id, malam 29 Ramadan kena tipu, kena kecurian dan sebagainya, bangkrut habis total. Malam 30, malam Idul Fitri,
untuk makan kesusahan perlu cari utangan. Pada sebelumnya kaya raya, ternyata kena tipu, kecopetan, kecurian, dibegal dan sebagainya, malam itu nggak punya apa-apa. Maka orang seperti ini berarti tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Tidak ada kewajiban zakat fitrah. Tetapi malam hari kan nggak wajib zakat. Malam hari ambilnya datang jam 10, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, kami dari masjid. Ini ada amanah dari panitia zakat untuk Bapak 10 kilo. Berarti aslinya nggak wajib, karena dapat tadi 10 kilo menjadi wajib. Di pertimbangannya adalah malam Idul Fitri. Bisa dipahami ini? Seorang laki-laki dia berkewajiban menzakati diri sendiri. Orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa itu? Anak. Pertama, anak di sini tidak seluruh anak wajib dia zakati, nafkahi. Anak yang masih kecil, belum balik, kalau umur 15 tahun ke bawah, tidak punya uang. Kadang-kadang anak kecil memang dia nggak bisa kerja, tapi sama kakeknya dikasih hadiah kuku, umpamanya. Berarti kecil tapi sudah kaya, maka orang tua tidak wajib menafkahi anak. Nanti malam Id ketika bayar fitrah, orang tua tidak harus menzakati, tapi bisa diambilkan dari tabungan si anak untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Adapun anak yang sudah dewasa, mampu kerja, umur sudah 20 tahun, fisiknya sehat, berarti dia sudah mampu untuk bekerja. Orang tua tidak wajib menafkahi. Urusan zakat, maka sebagai ayah tidak wajib mengeluarkan zakat atas anaknya yang tadi umur sudah 20 tahun. Tidak wajib. Kalau orang tua nggak menzakati, nggak dosa. Bahkan kalau sebagai ayah pengen menzakati anaknya, anaknya kerja, masih tinggal satu rumah, kerja dapat penghasilan setiap bulan 1 juta, masih jomblo, sisa-sisa. Tapi masih tinggal satu rumah. Sehari-hari urusan makan orang tua yang nyukupi. Tetap karena anak sudah dewasa, orang tua ketika urusan zakat tidak wajib menzakati si anaknya. Bahkan tertibnya nanti kalau orang tua pengen zakati anaknya, bilang dulu, nak, ini malam waktunya zakat, urusan zakat saya yang bayar aja. Oh ya Pak, silakan. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau anaknya umpamanya orang tuanya di Magetan, anaknya kadang merantau di Kalimantan, kerja atau di Surabaya, dia nggak pulang karena mungkin ada tugas lemburan. Akhirnya orang tuanya, oh kok nggak pulang, sudahlah saya zakati saja. Langsung dikeluarkan zakat atas nama si anak tanpa izin dari anak. Tidak ngomong dulu dengan anak yang sudah dewasa, walaupun punya pekerjaan, belum nikah, tetap nanti orang tua tidak wajib menafkahi. Tidak wajib menzakati. Kalau menzakati harus izin kepada si anak. Orang tua wajib mengeluarkan zakat itu ketika anaknya masih kecil, tidak punya harta. Kalau anaknya sudah dewasa, mampu kerja, punya penghasilan, atau bahkan mungkin dia pemalas, punya fisik sehat tapi malas kerja, sebenarnya orang tua nggak wajib menafkahi. Menafkahi bukanlah suatu kewajiban, bukan suatu kewajiban, maknanya enggak dosa. Zakat sebenarnya juga tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama dia karena anaknya sudah dewasa. Kemudian istri seorang wanita itu menjadi tanggung jawab suaminya. Waktu zakat fitrah sebenarnya yang berkewajiban zakat suami, istri tidak wajib zakat. Dengan catatan istrinya taat kepada suami, bukan istri yang membangkang atau istri yang durhaka, tidak mau diatur suaminya. Nah, kalau seperti ini nanti suami tidak wajib menafkahi istri, tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama istrinya. Tapi bagi istri yang memang taat kepada suami, maka pada waktu zakat fitrah suami yang bayar. Seorang kepala keluarga datang ke masjid, ini zakat atas nama diri saya sendiri, nama istri saya, anak saya 2.
Harus seperti itu. Kalau istri taat, suami nggak mau zakat, nanti yang dosa bukan istrinya, yang dosa adalah suami. Jadi istri yang taat tidak wajib zakat, yang berkewajiban zakat adalah suaminya. Lah kalau ternyata suaminya dia mungkin lemah imannya sehingga waktunya zakat juga tidak mau zakat, istri tetap tidak wajib. Bukan suatu kewajiban tapi sunnah zakat atas nama diri dia sendiri. Suami yang berkewajiban mengeluarkan zakat atas nama istrinya. Istri tidak wajib mengeluarkan zakat karena istri yang taat kepada suami, nafkah itu adalah keperluan sehari-hari, itu tanggung jawab suami, termasuk zakat itu juga tanggung jawab suami. Nah, kalau istrinya taat, maka nanti zakat yang wajib mengeluarkan adalah sang suami. Kemudian mengenai waktu bayar zakat. Kapankah seseorang itu berkewajiban zakat? Seseorang terkena wajib zakat apabila dia menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam Islam bulan Hijriah, hari itu pergantian adalah terbenamnya matahari. Kalau matahari terbenam berarti masuk hari berikutnya. Kalau Masehi itu jam 12 malam. Tapi kalau Hijriah itu adalah maghrib. Berarti ini tanggal 20 Ramadan. Nanti adzan maghrib berarti masuk 21 Ramadan. Tidak harus nunggu jam 12 malam. Kaitan dengan zakat fitrah, seseorang berkewajiban zakat, menzakati ketika berjumpa akhir Ramadan dan awal Syawal. Umpamanya seorang ibu hamil, anaknya lahir itu Isya, adzan Isya anaknya lahir. Maka orang tua tidak wajib menzakati anak yang baru lahir tadi. Kenapa? Karena si anak tidak berjumpa dengan akhir Ramadan. Sebaliknya, bila ada orang tua punya kakek keluarga sakit parah, menjelang maghrib kurang 10 menit meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti tidak berjumpa dengan awal Syawal, maka tidak wajib untuk dizakati. Tidak wajib dizakati. Naudzubillah. Bila terjadi perceraian, suami mengucapkan kata-kata cerai 10 menit sebelum adzan maghrib. Cerai 3 khususnya, untuk cerai 3. Seorang suami menceraikan istrinya cerai 3. Terjadi 10 menit sebelum adzan maghrib. Berarti status hubungan suami istri sudah putus. Maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama si istri karena statusnya bukan istri. Ini khusus cerai 3. Tapi kalau cerai 1, cerai 2 itu tetap wajib dizakati walaupun sudah terjadi perceraian. Allah. Sebaliknya, kalau ada anak lahir sebelum maghrib, berarti nanti wajib untuk dizakati. Ada keluarga meninggal setelah adzan maghrib, berarti juga wajib untuk dizakati. Atau ada seorang pemuda akad nikah, akad nikahnya asar menjelang berbuka, berarti dia wajib mengeluarkan zakat atas nama istrinya. Tapi kalau akad nikah dilakukan selepas maghrib, habis isya akad nikah, berarti status istri setelah terbenamnya matahari, maka sang suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama istrinya. Istri tetap wajib mengeluarkan zakat atas nama diri dia sendiri. Hanya saja sebenarnya waktunya tuh kewajibannya adalah ketika berjumpa akhir Ramadan dan awal Syawal. Waktu bayar itu paling lambat kapan? Paling lambat adalah sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Hanya saja hukumnya makruh. Makruh itu tidak disukai Allah, dibenci dalam agama. Tidak sampai tingkatan dosa, tapi sangat merendahkan derajat di sisi Allah Ta'ala. Kalau khotib sudah naik ke mimbar untuk khutbah Idul Fitri,
kemudian dia belum mengeluarkan zakat fitrah, maka nanti terkena hukum makruh. Tidak sampai dosa, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau belum dikeluarkan zakat sampai 1 Syawal masuk 2 Syawal, maghrib sudah adzan, belum mengeluarkan zakat, padahal dia sehat, sebenarnya mampu, tapi ditunda, maka nanti dia dihukumi orang yang berdosa dan tetap wajib mengqadha zakat fitrahnya. Sama seperti sholat. Sholat asar itu paling akhir terbenam matahari. Kalau seseorang meninggalkan sholat asar sampai waktu maghrib, hukum meninggalkan adalah dosa, tapi tetap wajib untuk mengqadhanya. Begitu juga zakat fitrah, itu batas akhir adalah terbenamnya matahari 1 Syawal. Kalau dia belum mengeluarkan zakat tanpa uzur, hukumnya berdosa, tapi tetap nanti wajib untuk diqadha. Yang paling bagus kalau tidak diserahkan kepada amil, biar tidak menyusahkan amil. Yang paling bagus kalau sendiri infirodi, tidak lewat panitia. Yang paling bagus adalah selepas subuh selepas subuh sebelum khotib naik ke mimbar. Ini yang paling bagus. Waktu yang paling utama selepas subuh sebelum khotib naik ke mimbar untuk khutbah Idul Fitri, ini yang paling bagus. Tapi kalau diserahkan kepada amil, kasihan amilnya nanti, kesusahan baginya. Yang paling bagus waktu seperti itu. Kemudian hanya saja yang boleh zakat fitrah boleh ditakjil, diajukan. Sebenarnya kewajibannya adalah malam Idul Fitri. Boleh diajukan paling cepat 1 Ramadan. Sebelum Ramadan datang kepada amil, Pak, keluarkan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Padahal belum masuk Ramadan, nggak sah. Nggak sah. Paling cepat adalah awal Ramadan. Kalau sekarang diajukan, sekarang ini 21 sudah. Ini nanti saya persiapan lebaran banyak kesibukan. Akan ada tamu, acara menyiapkan makan dan yang lain, kelihatan sibuk, sudah datang ke sekarang. Baru 21 Ramadan datang kepada amil, boleh, sah. Saya sah. Terkait dengan qadrul fitr, ukuran zakat fitrah itu berapa? Berapa? Kadang ada yang bilang 3 kilo. Dulu 2,5 kilo, kemudian 2,7, akhir-akhir ini 3. Sebenarnya itu berapa sih zakat fitrah? Timbul pertanyaan, 2,5 atau apa? Sebenarnya zakat fitrah, kalau istilahnya 1 sok. 1 sok itu bukanlah suatu timbangan, tapi suatu takaran. Kalau orang Jawa kuno, beras 1 batok. 1 batok itu berapa kilo? Ya nggak mesti. Kalau batoknya besar ya lebih 1 kilo. Kalau batoknya kecil nggak sampai. Kan ada batok standar. Ya, kadang-kadang batoknya 1. Kadar keringnya beras juga pengaruh. Beras ini nanti 1 kilo. Kalau beras ini kadang-kadang lebih sedikit, kadang-kadang kurang sedikit. Karena takaran ya tentu ditimbang, belum tentu timbangannya sama. Lesok begitu juga. Sok itu sebenarnya suatu takaran, bukan suatu timbangan. 1 sok ada 4 mud. 4 mud itu seperti gelas besar. Kalau orang mbah-mbah itu ada cangkir besar, mirip itu agak besar sedikit. Itu namanya 1 mud. Nah, 1 mud nanti 1 sok itu 4 mud. Jadi pakai takaran itu diperes plek 4 kali. Itu namanya 1 sok. Nah, akhirnya berpindah ke daerah luar Arab, dihitung berapa kalau ditimbang. Nah, kalau ditimbang, hasil timbangan sebagian mendapatkan 1 mud itu paling rendah 6,5 on. 1 sok 4 mud. Berarti 6,5 dikali 5 sama dengan 2,6 kilo. Ini pengalaman dari para ulama, ketika 1 mud ditimbang di negeri kita itu rata-rata paling rendah 6,5. Berarti kalau 4 mud sama dengan 2,6, bukan 2,5, 2,6. Sebagian lagi ngitung 2,75.
nanti mencapai 6,75. Ada 6,5 naik jadi 6,75. Karena seperti tadi sebenarnya itu adalah suatu takaran. Kalau ditimbang belum tentu nanti hasilnya sama. Itu sebagian mengatakan 6,75. Ada lagi sampai 7 on. Kalau 7 on berarti kalau 4 mut sama dengan 2,8. 7 kali 4 28. Ada yang lebih berat lagi sampai 7,5. Kalau 7,5 berarti menjadi 3 kilo. Terus kita yang mana? Kita milih yang 2,6, 2,7, 2,8 atau milih yang 3. Istilah para alim ulama, al-ihtiyat, hati-hati itu lebih baik. Jadi andaikan mampu 3 kilo itu lebih bagus. Tapi saya milih yang 2,6 boleh. Saya milih, ada sekarang sudah pak-pakan itu ada yang 2,5, 2,7 sama 3. Saya tak 2,5 ada yang membolehkan juga. Tapi lebih hati-hati kita ambil yang 3, setidaknya yang tengah 2,7, 2,8 ini sudah lumayan hati-hati. Tapi kalau yang paling hati-hati betul mencapai 3. Yang paling hati-hati. Kurang dia. Tertib zakat fitrah kita sering dengar ada madzhabul arba'ah, madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali sama Maliki. Para ulama madzhab Syafi'i mereka sepakat untuk zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Kalau di negeri kita berarti menggunakan beras. Sekarang kalau khususnya di daerah kota seperti Jakarta yang lain itu mereka lebih mudah zakat menggunakan uang. Sekarang bagaimana zakat menggunakan uang itu? Kalau para ulama mazhab Syafi'i seperti di negeri Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i, pesantren-pesantren kitab kuning itu rata-rata mazhab Syafi'i semuanya, itu mereka sesuai dengan arahan para alim ulama ya harus menggunakan makanan pokok beras. Kalau menggunakan uang bagaimana? Ada yang membolehkan, tapi itu di luar mazhab Syafi'i seperti mazhab Maliki sama mazhab Hanafi. Hanya saja kalau para ulama mazhab Hanafi seperti di Iran, Palestina, Pakistan, kemudian Afghanistan itu mazhabnya Hanafi, mereka mengatakan boleh menggunakan uang, tetapi takarannya harus mengikut harga kurma sama gandum. Karena zaman Nabi kebanyakan kurma sama gandum. Kalau diuangkan ya sesuai harga kurma sama gandum. Sekarang satu kurma itu paling murah 50. 3 kilo berarti 150 kalau diuangkan. 150. Mungkin kurma yang agak murah itu paling yang kualitas rendah 1 kilo paling bisa 35. Berarti ya 100 lebih. Kalau yang agak ringan mazhab Maliki seperti di Mekah, Madinah itu sebagian banyak yang mazhabnya Maliki. Ya sebagian Yaman begitu juga, mereka membolehkan zakat menggunakan uang dengan nilai makanan pokok daerah masing-masing. Jadi kalau negeri kita beras andaikan 15.000 kali 5 berarti 45.000. Ada yang membolehkan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang bermadzhab Syafi'i khususnya sangat bagus kalau berpegang teguh sesuai arahan para ulama madzhab Syafi'i menggunakan beras. Pengalaman kami yang di pesantren untuk membantu masyarakat biar tidak terlalu memberatkan memakai beras, tetapi tetap bisa bayar zakat menggunakan beras. Kalau masyarakat petani zakat pakai beras itu ringan, karena tinggal ngambil dari sawah. Tapi bagi masyarakat kota yang beras harus beli, kadang-kadang sulit nyarinya, mereka lebih suka zakat menggunakan uang. Nah, sebagai panitia usahakan membantu masyarakat agar zakatnya bisa menggunakan beras. Masyarakat datang ke panitia pakai uang, tapi nanti zakatnya menggunakan beras. Bagaimana solusinya? Kerjasama dengan toko beras.
Pak, ini malam Idul Fitri atau ini malam 27 Ramadan nanti kita akan menggunakan waktu pembayaran zakat. Saya minta bantuannya, saya bantu melariskan dagangannya, jualannya di depan masjid. Kalau jualan di dalam masjid, ada doa buruk dari Nabi, semoga Allah tidak memberkahi perdagangannya. Jualan dalam masjid hukumnya juga makruh. Maka jualnya jangan di masjid, tapi di luar masjid. Mungkin di antara pelataran atau samping masjid. Sehingga nanti kalau masyarakat datang bawa uang, Pak mohon maaf itu sudah ada toko beras, datang ke sini pengen bantu beli dulu di sana, kemudian nanti bayar menggunakan beras. Itu yang salah satu solusi mensiasati agar masyarakat tetap bisa bayar zakat menggunakan beras tanpa keberatan. Jadi kerja sama dengan toko beras, nanti dia suruh bawa beras di depan masjid, di samping masjid, yang penting di luar area masjid. Nanti kalau di masjid hukumnya makruh, nggak bagus, berdagangnya jadi nggak barokah. Di samping masjid, nanti kalau masyarakat datang, nanti bawa uang, mohon maaf ini biar lebih barokah lagi, itu sudah ada toko itu jual beras di samping, beli di sana dulu. Sehingga nanti nggak keberatan, bayarnya tetap bisa menggunakan beras. Tapi kalau dia pokoknya nggak mau, saya pengen uang aja, ya daripada nggak bayar zakat ya sudahlah. Kita izinkan bayar zakat mengikut pendapat para ulama dari mazhab Maliki yang mengatakan masih boleh menggunakan uang. Tapi yang lebih bagus, lebih hati-hati itu menggunakan makanan pokok masing-masing. Zakat itu tertibnya ada zakat mal, zakat fitrah agak berbeda. Zakat fitrah tadi seperti disampaikan itu zakat badan. Tertib aslinya zakat fitrah itu dikeluarkan di mana orangnya ada. Kalau zakat mal itu dibayarkan di mana harta berada. Salah satu contoh, tadi saya sampaikan seorang suami wajib menzakati istrinya. Istri tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi suamilah yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Istrinya di Magetan, suaminya kerja di Jakarta. Yang berkewajiban zakat adalah sang suami. Tertib aslinya nanti seseorang itu mengeluarkan zakat di mana orang berada. Karena istrinya di Magetan, maka zakatnya istri dikeluarkan di Magetan. Suaminya di Jakarta, zakatnya juga di Jakarta. Berarti suami kirim uang kepada istri untuk mengeluarkan zakat atas nama istri. Bukan pakai uang istri, tapi pakai uang suami. Anaknya yang masih kecil, dia mungkin sekolah agak jauh atau mondok, nggak pulang. Kalau orang tua, nak zakatmu saya bayarkan, sudah saya bayarkan di sini. Sebenarnya itu kurang sempurna. Yang sempurna, nah ini sudah waktu zakat, ini saya uang jajan saya tambah 50.000, belikan beras, nanti zakat untuk kamu. Jadi tertib aslinya zakat itu di mana orangnya berada. Kalau zakat itu tidak sesuai tempat orangnya, namanya memindah zakat. Orangnya di Magetan, zakatnya di Jakarta, berarti memindah zakat. Nah, kalau memindah zakat, sebagian banyak ulama di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan belum mencukupi, alias belum sah. Walaupun ada yang mengatakan sah juga. Maka yang hati-hati itu zakat itu di mana orangnya berada. Di mana orangnya berada. Kalau istrinya sama suami beda, anak beda, ya sudah kirim uang. Berbeda kalau zakat mal. Zakat mal itu di mana barangnya ada. Orangnya di Magetan, punya toko di Jakarta, maka nanti zakatnya bukan di Magetan, zakatnya di Jakarta, karena kaitannya dengan mal harta. Sebelum kita akhiri, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, yang ada pertanyaan terkait dengan zakat dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang tanya. Ya, biar yang belakang mendengar pertanyaannya. Terima kasih.
Ustaz menyampaikan pertanyaan terkait dengan yang sering terjadi di lingkungan terdekat saya. Jumlah wajib zakat itu ada mencapai misalnya 90 orang. Satu RT misalnya dikumpulkan di musola itu ada 90 orang. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berhak menerima zakat itu hanya 15 sampai 20 orang. Penerimaan zakat yang diterima oleh yang berhak itu berapa? Satu orang paket, satu orang satu paket, atau penerimaan zakat panitia dibagikan total kepada penerima zakat itu dibagi itu satu kan? Yang kedua kan, kadang-kadang kita sering mendengar istilah amil zakat. Sehingga karena dia merasa dirinya itu amil zakat, dia kadang-kadang oleh panitia tertentu, itu mendapatkan penerimaan karena dia membagi zakat ke tempat-tempat yang ada, maka panitia mengalokasikan penerimaan zakat tadi berupa zakat tadi untuk diperuntukkan pada petugas. Apakah itu betul? Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang pertama tadi, berapakah jatah satu mustahik? Nah tadi yang berhak. Tidak ada batasan khusus. Tertib aslinya ya seluruh penghasilan tadi dari 90 orang diberikan kepada seluruh mustahik yang ada. Bahkan kadang-kadang kalau zakatnya zakat mal, boleh kalau orang itu umpamanya orang miskin, ada janda umur sudah 55 tahun, nggak ada yang ngurus, maka boleh bagi amil ngasih dia harta zakat perkiraan umur dia 55 tahun, perkiraan hidup mungkin sampailah 63 tahun, berarti 8 tahun lagi dia meninggal, maka boleh dikasih. Kalau satu hari kira-kira berapa? Setengah kilo. Kalau 8 ton butuh berapa kilo? Mungkin 1 ton. Boleh 1 ton dikasihkan dia, boleh seperti itu. Tidak ada batas. Tertib aslinya memang dibagikan kepada orang, semuanya kepada mustahik yang ada. Kemudian yang kedua terkait dengan amil. Dari keputusan Basul Masail Nahdiyin sendiri diputuskan amil sebagaimana di kitab-kitab yang ada, namanya amil itu memang resmi diangkat oleh pemerintah, gubernur, wali kota, atau orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengangkat amil zakat. Kalau zaman sekarang tercantum namanya di anggota Basnas. Terus bagaimana kalau mereka belum tercantum? Praktek yang ada, tidak setiap masjid itu ada anggota amil yang resmi. Kadang-kadang kebanyakan itu hasil musyawarah sendiri, siapa yang ngurus gitu saja. Apakah orang seperti itu yang namanya belum tercantum resmi di anggota badan zakat bisa disebut sebagai amil? Yang lebih hati-hati ulama mengatakan belum resmi. Berarti kalau belum, berarti belum berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau sudah, maka nanti ya berhak. Amil itu siapa? Yang orang yang bertugas kaitan dengan zakat. Yang mendata mustahiknya siapa? Yang ngambil zakat dari rumah ke rumah. Yang bagikan kepada mustahik. Mencari nama siapa saja yang wajib zakat. Siapa aja mustahik, semuanya tergolong dalam kategori amil. Hanya saja tertib amil harus diangkat oleh pemerintah, mungkin gubernur atau yang lain, atau wali kota atau bupati, yang memang orang-orang yang memang dari pemerintah ditugasi untuk mengangkat panitia zakat. Kalau belum, berarti belum dianggap sebagai amil zakat, sehingga tidak berhak mendapatkan amil zakat. Dan lihat aja. Kalau ada lagi yang mau tanya, Pak Subhanallah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian dari yang bapak ibu yang bayar zakat itu sudahnya berupa beras 12,5 kilo atau 5 kilo. Terus kemudian di samping itu ada warga yang tidak mengirim beras tapi berupa mie, terus minyak goreng, terus gula dan sebagainya, termasuk juga dengan telur. Namun itu dari panitia kecil tadi mengumpulkan dan mengatur sedemikian rupa sehingga orang itu yang berhak menerima tadi di samping beras ada pula bagian telur dan sebagainya satu paket. Untuk itu karena di sini jumlah yang menerima zakat itu hanya sedikit, akhirnya sebagian diberikan kepada kiri kanan dalam arti di luarnya RW 12. Dan kira-kira kalau tadi dijelaskan oleh Ustaz, misalnya warga sini ada sudah berapa, sudah barang tua yang sekian harus dibeli diperkirakan sekian tahun, sedangkan sudah dijalankan seperti itu bagaimana? Karena supaya nanti panitia kita sudah membentuk surat edaran, insya Allah nanti sudah ditandakan oleh Bapak Nakmir dan akan berakhir nanti tanggal 8 kemudian 9 diganti. Terima kasih. Ada zakat, ada sedekah, ada infak. Kalau zakat memang harus diberikan kepada mustahiknya. Kalau sedekah, infak itu lebih longgar. Untuk panitia tadi saya sampaikan, ambil yang resmi aslinya harus tercantum namanya di anggota Basnas. Kalau tidak, sebenarnya yang lebih hati-hati jangan ngambil. Maka bisa dikasih menggunakan yang hasil infak atau sedekah tadi. Yang beras zakat kepada mustahik, yang lainnya berupa beras, telur, minyak, mie, telur. Kalau itu sebagai tambahan infak, nah itu bisa dikasihkan kepada yang bukan amil resmi. Kemudian mengenai tadi saya sampaikan boleh, bukan harus sih. Tadi boleh satu orang itu mendapatkan beras yang banyak sampai cukup sampai mati. Bolehnya boleh. Terus praktek yang ada karena kita rasa ini sudah banyak, satu orang dapat umpamanya 20 sudah lumayan banyak, akhirnya bolehkah kita berikan kepada tetangga sebelah? Bolehnya boleh. Tapi kalau bisa dihabiskan di situ itu lebih baik di situ. Satu orang dapat 100 kilo nggak masalah. Nanti yang dikasih insya Allah lebih seneng lagi. Apalagi jarak ke masjid insya Allah langsung ke masjid nantinya. Jadi bolehnya boleh, tapi lebih bagus dihabiskan di sekitar situ saja. Oke, bukan dari ibu-ibu ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada dari bapak. Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masih kecil, itu zakat fitrah itu diberikan kepada guru ngaji. Guru ngaji ini termasuk kategori dikatakan kurang yang kurang mampu. Tapi dia bertindak bukan sebagai amil. Jadi untuk konsumsi dari apakah itu nanti di Al-Quran mustahik zakat ada 8 lil fuqara wal masakin wal amili 'alaiha. Nanti ada satu lafaz berbunyi wa fi sabilillah. Sabilillah, para ulama ahli fikih mereka mengatakan yang dimaksud sabilillah orang-orang yang di jalan Allah. Maksudnya adalah orang yang berjihad angkat senjata untuk melawan orang-orang kafir. Dan itu bersifat sukarelawan, bukan tentara resmi. Kalau sekarang mungkin kalau ada yang siap datang ke Pak Kamil, saya ingin berjuang ke Palestina sana, lah itu berhak. Sekarang apakah guru ngaji,
atau mungkin khotib, imam, takmir boleh dikasih bagian zakat dengan alasan atas nama sabilillah. Kebanyakan para ulama fikih mengatakan tidak bisa. Hanya saja memang ada salah satu ulama namanya Imam Qofal, seperti dinukil dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Nawawi, menukil pendapat Imam Qofal, sabilillah di jalan Allah, maknanya orang-orang yang berjuang agama Allah apapun bentuknya, termasuk mungkin pengajar agama, imam dan yang lain. Tapi ini pendapat minoritas. Memang Imam Qofal ulama yang tokoh masyhur waktu itu, senior dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi pendapat beliau ini yang mengikuti cuma sedikit. Karena kebanyakan ulama mengatakan sabilillah khusus al-huzah, berjuang melawan orang-orang kafir. Terus bagaimana? Keliru apa salah? Kalau dikatakan salah juga enggak, karena ada yang membenarkan juga. Tapi yang lebih hati-hati untuk ke depan tidak dikasih dari zakat. Tapi kalau dari yang sudah tadi ada infak, sedekah, hukum. Karena infak sedekah itu lebih longgar. Jadi miskinnya itu miskin bukan pasti bukan bisa militan tapi miskin. Ngasihkannya bukan atas nama guru ngaji, tapi atas nama dia miskin. Termasuk kadang-kadang yang perlu diluruskan anak yatim. Anak yatim itu bukanlah termasuk mustahik zakat. Jadi kalau dikasih bukan atas nama yatim, tapi dikasih karena dia miskin, karena dia mungkin gharim, punya utang banyak, boleh. Tapi kalau dikasih atas nama dia janda, gak ada yang ngurus, atas nama karena dia ini duda, anak yatim, kalau atas nama ini gak boleh. Ngasihkannya atas nama miskin, atas nama gharim, atas nama fakir. Kemudian yatim itu yang namanya istilah yatim itu maksimal umur balik. Anak kecil yang ditinggal mati ayahnya sedangkan umurnya belum mencapai 15 tahun. Kalau sudah di atas 15 tahun nanti namanya bukan yatim. Ya sudah, orang biasa lagi. Status yatim hilang ketika sudah balik. Nanti kalau status yatim berterusan tanpa dibatasi umur, nanti yang di sini jadi yatim piatu semuanya. Saya mau tanya. Tadi disampaikan bahwasanya yang wajib zakat yaitu apabila pada malam Lebaran itu mempunyai uang katakan 350. Kalau keluarganya ada 7, kurang lebih. Terus bagaimana sekarang yang menerimanya? Nah, yang dikategorikan miskin itu sampai berapa? Ada miskin, ada ghanim, ada fakir. Lebih mudahnya orang miskin itu orang yang punya penghasilan tapi belum mencukupi. Tidak bisa dibatasi dengan nominal, karena setiap orang keperluan berbeda-beda. Dia keluarga besar, punya tanggung jawab ngurus anak istri orang tua ada 10. Setiap hari dia mengeluarkan uang minimal 500 ribu. 1 bulan membutuhkan uang sampai 15 juta. Penghasilan dia cuma 10 juta, masih tergolong miskin. Ada keluarga kecil, untuk sehari-hari cukup 100 ribu. 1 bulan 3 juta, penghasilan dia 5 juta. Maka yang tadi penghasilan 10 juta masih tergolong miskin, karena yang wajib dia tanggung keperluannya sampai 15 juta. Jadi nggak bisa digajikan, oh dia orang kaya karena gajinya setiap bulan 20 juta, nggak bisa. Jadi dilihat keperluannya. Kalau penghasilan dia itu sudah mencukupi, berarti bukan miskin. Tapi kalau keperluan penghasilan dia belum mencukupi, walaupun banyak, maka masih kategori miskin. Nggak bisa dipakai standar kalau gaji di atas 3 juta berarti bukan miskin, nggak bisa. Tergantung keperluannya.
Insya Allah karena sebentar lagi ada maghrib dikumandangkan, jadi insya Allah kita akhiri dan semoga kita bersama-sama doa dulu. Dan Oke, insya Allah. Insya Allah nanti Ustaz Khairuddin imami Isya dan tarawih di masjid di sini. Sebelum kita tutup, ini sudah menjelang berbuka. Doa-doa sangat mudah dikabulkan Allah Ta'ala. Tidak ada di antara kita yang tidak hajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Maka kita doa sebentar, semoga hajat-hajat kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رمضاننا هذا، بارك لنا في رمضاننا هذا، بارك لنا في رمضاننا هذا، واجعل رمضان هذا فاتحة الخير لنا ولسائر المسلمين، رحمة لنا ولسائر المسلمين، مغفرة لنا ولسائر المسلمين، عتقا لنا ولسائر المسلمين من النار، عتقا لنا ولسائر المسلمين من النار. ووفقنا للقيام والصيام وقراءة القرآن، وارزقنا لإحياء ليلة القدر، ووفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعلنا منها حظا وافرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. السلام عليكم.